Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak Anda penerima PKH untuk cek berapa yang akan Anda terima sebelum bantuan program keluarga harapan tahap ketiga ini cair. Perlu Anda ketahui bahwa sesuai dengan jadwal penyaluran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penyaluran program keluarga harapan yang sudah dikembalikan ke skema triwulan untuk tahap ketiga ini sesuai jadwalnya adalah di bulan Juli tahun 2021. Itu artinya tinggal sekitar 1 bulan lagi Anda penerima PKH akan menerima kabar baik dan kabar yang membahagiakan terkait dengan bantuan PKH tahap ketiga yang akan cair. Tentu masih banyak yang menanyakan apakah untuk jadwal penyaluran tahap ketiga yang direncanakan di bulan Juli ini adakah kemungkinan maju yaitu di akhir bulan Juni atau misalnya di pertengahan bulan Juni. Nah, hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kementerian Sosial terkait jadwal penyaluran PKH tahap ketiga, termasuk untuk jadwal yang dimajukan di bulan Juni. Sehingga jika misalnya hingga hari ini Anda menerima informasi bahwa bantuan PKH ini maju di bulan Juni, misalnya di akhir bulan Juni, dan tanggal-tanggalnya ini sudah pasti, maka bisa dikatakan informasi tersebut tidaklah benar atau informasi yang salah. Nah, hingga saat ini para pendamping sosial PKH ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah. Yang jelas jika misalnya tidak ada surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tahap ketiga, maka kita mengikuti jadwal yang sudah ada yaitu bulan Juli tahun 2021. Yang paling penting sebelum dana PKH tahap ketiga ini cair, tentu Anda harus meng-cross-check, samakan apakah data yang ada di dalam aplikasi PKH ini sudah sesuai dengan kondisi yang terbaru dari Anda dan keluarga. Nah, sebelum bantuan PKH tahap ketiga cair, sebelum Anda mengecek kira-kira berapa ya yang saya terima untuk bantuan PKH tahap ketiga yang akan cair, Anda perlu mengecek. Cek yang pertama adalah silakan Anda periksa apakah nama Anda ataupun NIK Anda ini sudah sesuai dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Bukan hanya nama Anda sebagai pengurus PKH-nya, tetapi juga pastikan nama suaminya, nama ART-nya atau anggota rumah tangga, berapa anak yang ada di dalam satu KK, semua intinya yang ada di dalam KK ini, satu KK ini semuanya sudah sesuai dengan data yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Bagaimana caranya? Untuk mengecek apakah data keluarga Anda ini sudah sesuai dengan Dukcapil, maka silakan Anda tanyakan kepada pendamping PKH-nya. Apakah data Anda yang misalnya kemarin sempat belum cair karena terhalang oleh data yang belum padan, apakah datanya sudah maksudnya sudah diperbaiki atau belum? Jika sudah diperbaiki, maka insya Allah datanya sudah aman. Atau jika misalnya bagi Anda yang kemarin belum cair karena belum padan, tetapi alhamdulillah baru-baru ini cair, berarti insya Allah data Anda sudah tidak ada masalah lagi. Lalu yang kedua, silakan Anda cek komponen yang Anda miliki atau kategori yang Anda miliki. Apakah Anda punya misalnya Anda punya 2 orang anak, apakah 2 orang anak ini sudah memang terlaporkan ke aplikasi pendamping atau belum? Bisa jadi misalnya Anda saat ini punya balita dan juga punya anak SD. Ternyata bantuan yang cair hanya anak SD karena anak balita ini belum dilaporkan. Atau misalnya anak balitanya baru saja masuk KK dan belum sempat dilaporkan. Silakan dilaporkan kepada pendamping terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yang ketiga, silakan Anda cek apakah jumlah anak yang Anda miliki di dalam satu KK ini sudah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, syarat minimal atau syarat maksimal anggota rumah tangga yang bisa diberikan bantuan PKH, apakah sesuai atau tidak. Nah, untuk itu Anda harus menonton video ini hingga tuntas karena nanti juga akan saya sampaikan, saya akan mengingatkan kembali kepada Anda ini syarat-syaratnya agar Anda tidak salah paham. Nah, selanjutnya juga saya perlu mengingatkan kepada Anda, terutama bagi Anda yang baru saja menerima bantuan program keluarga harapan, terutama bagi Anda yang baru divalidasi awal tahun 2021, divalidasi awal Januari hingga Februari, mungkin Anda masih memiliki sedikit informasi terkait dengan apa itu PKH. Selain memang karena pandemi, mungkin Anda masih belum mengikuti pertemuan kelompok dan belum mengenal lebih jauh tentang apa itu PKH. Nah, bagi Anda yang sudah menjadi KPM PKH, saya
ucapkan selamat bagi Anda yang baru tervalidasi dan sudah lolos dan sudah cair, saya ucapkan selamat. Nah, perlu saya ingatkan kepada Anda semua bahwa di dalam program Keluarga Harapan, Anda bisa menerima bantuan PKH, itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat minimal yang perlu dipenuhi oleh penerima program Keluarga Harapan. Nah, saya akan menjelaskan syarat terkait dengan komponen minimal yang perlu dimiliki. Di dalam program Keluarga Harapan itu ada 3 komponen kepesertaan. Komponen yang pertama adalah komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0 hingga 6 tahun. Lalu ada komponen yang kedua yaitu komponen pendidikan yang terdiri dari kategori anak usia SD, SMP, dan SMA. Lalu komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lanjut usia minimal 70 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Nah, dari 3 komponen dan beberapa kategori tersebut, silakan Anda cross-check apakah yang Anda miliki di dalam satu KK ini sudah sesuai atau tidak. Oke, sahabat Inspirasi Oktara, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang syarat yang perlu dipenuhi atau syarat agar Anda bisa mencocokkan apakah bantuan yang akan Anda terima ini sudah sesuai jumlahnya atau tidak. Untuk itu saya akan menjelaskan syarat berapa komponen atau berapa kategori yang bisa dibantu oleh PKH dan yang lain sebagainya, dan juga saya akan memaparkan jumlah bantuan per kategori dan per komponennya di tabel yang sudah saya buatkan khusus untuk Anda. Oke, simak tabelnya berikut ini. Berikut saya tampilkan aturan baru penghitungan komponen atau kategori di dalam program Keluarga Harapan. Yang pertama, total kategori maksimal yang menjadi sasaran PKH dalam satu kartu keluarga adalah 4 orang atau 4 anggota rumah tangga. Yang kedua, kehamilan terhitung maksimal adalah hamil anak yang kedua. Yang ketiga, balita yang bisa dihitung adalah maksimal hanya 2 orang balita saja. Keempat, 2 anak dengan jenjang pendidikan yang sama dihitung hanya 1 orang. Misalnya, di dalam satu KK terdapat 2 orang anak SMP, maka bantuan yang akan diterima hanya 1 saja, yaitu Rp375.000 untuk 1 anak SMP. Yang kelima, lansia dan penyandang disabilitas berat hanya ditanggung maksimal 1 orang saja di dalam satu kartu keluarga. Selanjutnya, saya tampilkan tabel bantuan sosial program Keluarga Harapan sesuai dengan jumlah per kategori yang terbaru. Untuk komponen kesehatan, kategori pertama yaitu ibu hamil, usia 0 hingga 9 bulan, bantuan per triwulan adalah Rp750.000 dengan total bantuan 1 tahunnya adalah Rp3.000.000. Begitupun dengan anak usia 0 hingga 6 tahun dengan bantuan per triwulan yang sama sehingga total bantuan dalam 1 tahun adalah Rp3.000.000. Untuk komponen pendidikan, anak SD, bantuan per triwulan adalah Rp225.000 dengan total selama 1 tahun adalah Rp900.000. Anak SMP, Rp325.000 per triwulan dan selama 1 tahun jumlah bantuannya adalah Rp1.300.000. Untuk kategori anak SMA atau SMK dan sederajat, bantuan per triwulan adalah Rp500.000 dengan total bantuan 1 tahunnya adalah Rp2.000.000. Lalu untuk komponen yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial dengan kategori lanjut usia minimal 70 tahun, bantuan per triwulan adalah Rp600.000 dengan total bantuan selama 1 tahun adalah Rp2.400.000. Begitupun dengan jumlah bantuan yang sama dalam kategori penyandang disabilitas berat. Oke sahabat Inspirasi Oktara, itu tadi adalah penjelasan singkat yang sudah saya sampaikan. Bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki pandangan? Apakah Anda sudah bisa menjumlah kira-kira berapa yang akan Anda terima sebelum bantuan PKH tahap ketiga ini cair? Nah, jika misalnya masih ada hal yang Anda bingungkan, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, saya akan Anda tanyakan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya terima kasih atas perhatian Anda telah menyimak video ini hingga tuntas. Terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.